radhiyallahu anhu. Hari ini adalah Sayyidina Ali, khalifah yang keempat sekaligus mantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau qala, sesungguhnya dia telah berkata, arba'atu asya'a qalilaha katsir. Ada 4 perkara yang sedikitnya saja dianggap banyak. Artinya saking gak maunya kita menerima 4 hal itu, sedikit tapi kita gak mau, sehingga rasanya kita seperti banyak, ya. Apa yang 4 perkara yang dikatakan dikasih sedikit tapi seakan-akan banyak. Yang pertama, al-waj'u. Al-waj'u maknanya al-alamu, menyesal atau kecewa. Kecewa ini kita nggak mau dikasih banyak, sedikit aja nggak mau, karena logika kehidupan manusia nggak mau kecewa, pengennya selalu bahagia. Lawannya kecewa kan bahagia. Lawannya kecewa itu senang. Ya. Nah, oleh karena itu kita kalau sedang dikasih musibah yang disebut kecewa, dikit aja kita nggak mau, apalagi dikasih banyak, sehingga terasa sedikitnya itu banyak banget. Ya. Artinya kecewa itu bisa ditahan berhari-hari. Kalau ingat nangis, padahal bikin kecewanya itu nggak banyak, paling 1 orang. Ya, betul ya. Yang bikin kecewa kita itu paling 1 orang. Tapi kalau ingat kita, ini lagi ya, kayak luka yang udah mulai mau sembuh, bertambah lagi. Yang kedua adalah wal faqru, ai faqdu ma yahtaju ilaihi, kefakiran. Gak mau dikasih banyak, dikit aja udah dianggapnya banyak. Apa itu kefakiran? Hilangnya apa yang dihajarkan kepadanya. Jadi hilangnya mimpi. Kita sudah menghayal banyak bahwa kita akan sukses, mau begini. Tiba-tiba di tengah jalan kita kolek. Apa yang kita hayalkan hilang begitu saja, dan kita menjadi orang yang fakir. Ya, mau dikasih banyak kefakiran, nggak mau. Baru 1-2 hari aja merasa fakir, luar biasa. Ketemu orang malu, apalagi yang biasanya kita kalau ketemu orang itu bebas-bebas saja. Teman kita diajak makan di rumah kita, kalau diajak jalan-jalan kita yang ngongkosin, tiba-tiba kita kena miskin. Itu kayak apa itu rasanya ya?
Sama teman aja mau ketemu. Di telepon sama teman kita kumpul ya, udah males. Karena memang dia lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan gak punya apa-apa. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang gak mau dikasih banyak itu dan sedikit rasanya banyak adalah yang kedua, kefakiran. Ya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wanaru, api. Orang dikasih api dikit aja perasaan udah banyak. Ya. Ada nggak orang mau dikasih api banyak? Nggak mau. Ada berapa di dunia orang yang nggak mau dikasih banyak? Ada berapa selama kita hidup di dunia nggak mau dikasih banyak-banyak? Ada berapa? Ada berapa? Dulu udah diterangin. Ada berapa? Ayo. Ada 3 ya. Orang kalau dikasih banyak gak mau, pengennya asal cukup aja. Tapi selain yang 3 ini kita mintanya pengennya banyak aja. Tapi 3 ini gak mau kita dikasih banyak. Karena kita menganggap kalau dikasih banyak malah jadi masalah buat. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga angin. Gak ada orang yang mau dikasih banyak. Gak mau. Ya. Air dikasih banyak, boleh bahwa banjir namanya. Mana mau orang dikasih air banyak. Betul. Api dikasih banyak, namanya kebakaran. Ya, pakai banyaknya api sampai 3 hari 3 malam gak bisa dimatiin. Tapi kalau udah kebanyakan ya gak mau dikasih banyak. Kemudian yang ketiga angin, kebanyakan. Opak, iya kan? Pukulan kecampur genteng ke rumah pada terbang, ya, mobil pada melayang. Gak mau dikasih angin yang banyak. Padahal kalau kita lagi habis cekerahan yang dicari apa kita? Angin. Tapi kalau kebanyakan gak mau. Ada orang yang kebanyakan kasih angin kita terus dikerik segala macam. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan angin ya. Nah salah satunya adalah api. Api itu gak mau kita dikasih dikit aja, kita bilang cukup dan cukup segini aja. Jangan banyak-banyak. Yang penting cukup untuk bisa dipakai masak. Ya. Nah yang keempat itu apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Yang keempat itu adalah wal adawah, musuh. Musuh itu gak mau dikasih banyak karena sedikit aja terasa banyak. Ini kalau kita punya musuh di Koang nih. Kebetulan rumahnya di pinggir jalan, di sini di Koang nih. Kita orangnya orang sono, orang berbeda. Mau gak dia lewat kemari? Apa? Kenapa? Ada musuh gua, padahal musuhnya cuma satu. Kayaknya banyak banget. Biasa lewat Koang ini bebas, tapi sekarang enggak bebas. Akhirnya gue nyari jalan ke sana, muter dulu ke sana. Musuh. Nah oleh karena itu usahakan oleh kita
empat hal ini tidak ada, dan empat hal ini jangan sampai ada. Yang pertama, jangan kita cepat-cepat ada masalah kecewa, cepat-cepat ada masalah kecewa. Coba belajar mencari solusi dari masalah kita. Jangan sampai ada satu pemikiran bahwa ini masalah gak bisa diselesaikan. Bohong. Allah memberikan ujian kepada manusia, tidak ada yang melampaui batas untuk manusia bisa mengatasinya. Artinya pasti ada solusi, dan itu adalah cara kita untuk kemudian tidak punya rasa kecewa. Biasa aja lah kita hadapi hidup, ngapain sih kita mesti kecewa? Ya, orang yang lagi sehat sakit, ngapain kecewa dengan sakit? Biasa kok ada yang sehat, ada yang sakit. Silahkan kecewa. Karena jadi orang yang cepat-cepat kecewa itu gak enak. Gak enak kecewa itu. Gak enak. Biasakan hidup ini bebas. Karena yang terjadi kepada kita itu semua ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering memberikan gambaran. Kita kan sering ke laut ya, sering ke pinggir pantai. Apa sih yang menjadi inspirasi ketika kita ke pinggir pantai? Coba lihatin ombak. Lihatin ombak. Kita diri aja di situ, di satu tempat. Kadang-kala ombak itu sampai ke kaki kita, kadang-kala tidak. Jauh kadang-kala. Artinya laut aja memberikan informasi kepada kita, hai manusia yang ada di pinggir pantai, kami ini dalam melaksanakan titah Allah tidak selamanya menyentuh kaki kamu, tapi kadang-kala kami ini air laut jauh dari sono. Apa maksudnya? Pasang surut itu biasa. Pasang surut itu biasa. Kalau sakit hidup itu biasa, lapar kenyang itu biasa. Anggap semua ini biasa, ya. Putus cinta juga biasa. Ngapain kita mesti kecewa? Lalu kemudian kita ngajak sama temennya, gue pengen ke gunung, pengen mencuri di atas gunung, sekuat-kuatnya. Katanya bisa ngilangin kecewa orang, gak bakalan. Ya. Nah itu yang pertama. Coba belajar untuk menghilangkan rasa kecewa. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah? Ketenangan dan kesenangan. Yang sangat terlalu kelihatan secara masif dengan mata telanjang. Orang yang hidupnya banyak kecewa itu cepat tua, cepat kelihatan tua, gitu ya, cepat tua. Ya, kemudian yang kedua, susah untuk tersenyum, ya. Orang yang ada hidupnya tanpa kecewa itu susah untuk bisa tersenyum, ya. Tinggal berun aja. Yang ketiga, sering tarik napas panjang. Itu ya. Yang keempat, kalau sakit susah cari obatnya.
Itu orang yang kecewa. Susah cari obat. Imam Ghazali mengatakan obat kecewa itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari obat yang ramuan, herbal, macam-macam, jamu segala macam enggak. Ya. Itu. Jadi kalau memang kamu kecewa, apa sih obatnya supaya tidak kecewa? Allah memberikan solusi. Zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tenanglah hati. Kalau hati sudah tenang ada kecewa enggak? Dianggap biasa aja udah. Betul. Betul. Banyak senyum. Kalau diiklankan ekspresinya mana? Ya. Orang kalau hidup gak ada ekspresi, apa itu hidup gitu ya. Nah kedua kebangkitan. Kebangkitan itu kan artinya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan ini pun adalah bukan sesuatu yang sulit untuk kita bisa menerima kebangkitan itu. Contoh misalnya nih, kita sering ngomong begini nih, kalau lagi nganggur, andaikan saya bisa kerja satu hari gajinya 20.000 aja, senang banget saya, senang banget saya. Akhirnya dia diterima kerja gajinya 20.000. Ketika dia terima gaji 20.000, apa yang diomongin sama dia? Senang apa kecewa? Kecewa. Ya, buat gaji udah capek-capek cuma 20.000. Coba naik sampai 40.000. Dikasih naik 40.000, ngomong apa lagi? Kecewa lagi. Artinya kebangkitan itu sebetulnya memang ada pada diri kita, bukan ada kepada orang lain. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita terima tidak cukup, berarti kita dalam kondisi sedang apa? Fakir. Karena ada yang kurang. Nah, lalu apakah Allah siap menjadikan kita orang fakir? Tidak. Jangan dikatakan kok Allah kasih saya jadi orang fakir ya. Enggak, Allah enggak. Allah itu dengan standar ukuran Allah, setiap hari dengan perbedaan kondisi manusia dalam hidup di dunia, semuanya tidak ada yang tidak dikasih rezeki. Semuanya dikasih rezeki. Maka oleh karena itu, ketika merasa kita fakir atas pemberian Allah, itulah kondisi yang menyusahkan kita. Karena kita yang merasa fakir, padahal itu adalah pemberian Allah. Hari ini lagi banyak diviralkan di sosial media. Ada orang yang sering membantu dan menolong ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Salah satu di antaranya adalah seorang mantan pramugari dan sekaligus mantan artis, namanya Pratiwi Suhartini kalau tidak salah, ya. Nah, dia nolong ODGJ itu bukan ODGJ yang baru tahun, 2 tahun enggak, puluhan tahun. Rambutnya ada yang udah 2 meter, 3 meter, gimbal. Saya mau tanya sama kalian, ketika kita lihat di sosial media, itu yang udah 20 tahun ODGJ itu sehat apa sakit? Sehat. Betul?
Dia makan seketemunya. Ada yang makanin sampah, ya. Sampah nggak sakit, bajunya tahunan dari itu 3 sakit, sehat badannya. Itu bajunya tebal, waduh rambutnya pas digunting ada sekarung, pas diiniin sekarung rambut, bisa ketawa. Ya. Kenapa? Karena gangguan jiwa itu hatinya senang, gak ada hatinya susah. Dia hidup di alam dunia itu kalau mau tahu paling senang itu siapa? Orang setengah gila itu paling senang hidupnya gitu. Karena hatinya itu bahagia, dia mau makan apa ya senang aja. Tidur geletak di mana aja, gak pernah sakit-sakit. Jangan kata parah, sakit dulu aja, gak, subhanallah. Iya kan? Luar biasa. Coba banyak yang akan masuk rumah sakit, orang-orang kaya yang rumahnya Meksiko, yang mobilnya banyak, betul, kerjanya gajinya gede, kok sakit? Gitu. Kenapa? Karena dia pikir apa yang sedang dia cari belum cukup, ya gak bakal ada cukupnya. Gak cukup, gak cukup, gak cukup. Berarti kalau belum cukup berarti apa namanya? Fakir. Namanya fakir. Maka jangan kita suka menyalahkan Allah dalam hidup ini. Allah tega ya, yang lain mah pada senang, yang lain mah enak, pada jalan-jalan kemana punya duit. Saya nggak punya duit, bukan nggak punya duit, bukan. Saya duitnya kalau dipakai pengen ngajak teman, tapi pengen dia yang bayar. Itu namanya pinter-pinter coding gitu. Pinter-pinter coding, kalau kata orang Sunda, hayang niwit buk kaciwit. Ya, pengen ngambil tapi gak mau ambil, pengen punya orang tolongin dia gak mau. Nah itu, jadi fakir itu adalah berbicara rasa, rasa. Kalau ngomong begini aja, wah masak apa? Masak toge sama kacang sama oncom. Anaknya bilang, bosan masak itu dulu, kagak mau makan di rumah lah. Ya, enak makanannya. Ini sudah mulai gejala fakir itu sudah akan datang gitu. Udah mulai itu gejala kefakiran yang ada pada dirinya udah mulai ada satu. Kalau kemudian terus dipakai sama dia, gak mau makan masakannya, pengen yang lain yang dia inginkan, sedangkan dia belum bisa cari duit, belum apa, makan di rumah orang belum, dia malu, lama-lama dia gak makan, lama-lama dia sakit. Kenapa gak sakit? Gak pernah makan, berarti dia apa? Fakir. Betul. Nah jadi ngaji ini pakai ini, adinul akal, agama itu akal. Jadi kita jangan menganggap bahwa Allah lah yang menjadikan kita fakir, tidak. Karena kita yang sebenarnya pengen fakir. Satu. Kedua, kalau ada orang gak pacaran tiba-tiba datang lelaki ke rumah kita, perempuan biasanya. Kemudian kata orang tuanya, nah sini nak, ini anak teman saya mau lihat kamu. Boleh tuh. Mau apa itu? Kalau kamu bersedia, dia mau melamar kamu. Mau melamar? Ayah, zaman sekarang bukan lagi zaman Siti Nurbaya atau apa dulu kan orang tua. Saya nggak mau, kenapa nggak mau? Padahal kan dari ceritain.
lakinya mau melamar dia udah kerja apa belum, kerjanya di mana, kerjanya kuliah apa kerja di kantor, belum ditanya itu. Udah ngomong duluan, oh enggak pak, apaan sih bapak pakai kayak gitu-gituan aja. Calon akhir ya, kayak begitu. Itu calon akhir. Kenapa alasannya? Kok saya katakan calon akhir? Jodoh itu datang kepada kita bukan hasil pilihan kita, tapi ketentuan Allah. Kalau kita menolak, belum kita lihat, belum kita bicara, belum kita tahu masalahnya bagaimana, orang itu siapa, benar atau tidak, belum kita tahu sudah memvonis bahwa saya tidak akan bisa bahagia dengan dia karena saya tidak pacaran sama dia, ini calon akhir, calon orang pak. Saya kan sudah katakan, cinta itu adalah anugerah, tapi jodoh adalah akhir. Tulis kalau mau tulis status ya. Tulis, cinta itu adalah anugerah, tapi jodoh adalah akhir. Ada yang bercintaan tidak dapat jodoh. Kenapa kita harus marah? Gak perlu. Ya, tetap aja bercinta karena cinta itu anugerah. Nabi itu orang yang dituntut oleh Allah untuk dicintai oleh semua orang. Dan suaminya tidak boleh cemburu ketika Rasulullah dicintai oleh istrinya melebihi daripada suaminya. La yu'minu, bahkan dikatakan belum beriman hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kenapa? Mencintai seseorang kalau memang ada chemistry kepada dirinya, ketika kita berhadapan dengannya kita puas, kita nyaman gitu. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, sistem mengajar dan belajar yang baik adalah pertama, kalau kamu mau pesantren katanya, datang dulu ke pondok, kenali gurunya, siapa pengasuhnya. Kalau udah kenal, ada nggak rasa di hati kamu kenyamanan? Karena kalau ada rasa kenyamanan, berarti kamu sudah mulai ada cinta kepada guru itu. Bukan dalam arti pacaran, bukan cinta. Sebab kalau belajar dibarengi dengan cinta kepada gurunya, yakin belajarnya pintar. Betul nggak? Kamu sering nggak menyebut guru hilang? Sekolah betul nggak? Ada kan yang dianggap oleh kamu itu guru hilang? Guru apa coba yang dianggap guru hilang itu oleh kamu? Hah? Artinya ada guru yang kamu benci gitu, disebutnya guru killer gitu. Ada nggak? Punya nggak? Nah, coba ketika kamu ikut belajar dengan dia, masuk nggak pelajaran dia sama kamu? Kenapa? Karena kamu benci sama gurunya gitu. Betul nggak? Mau sampai kapanpun kamu belajar sungguh-sungguh di rumah, nggak bakal bisa ngerti itu pelajaran karena kamu begitu lihat dia udah benci duluan. Ya, yang masuk dia lagi. Udah pak ya, gitu kan. Jadi kalau guru misalnya, kamu belajar ya, kalau mau belajar sama saya, coba belajar cintai saya, gitu. Itu bukan kemudian saya kegeeran, tidak. Nauzubillah min dzalik, bukan. Ini ajaran agama. Karena agama itu kan tadi sudah dikatakan, kita harus main akal. Cinta itu kan anugerah. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan cinta, insya Allah di mana pengajian? Siapa yang ngajar? Oh, Habib Muhammad. Udah sampai kapan ya pasti disusul dicari itu Ustaz Habib Muhammad itu. Mau hujan juga ada, apalagi gak hujan. Karena di hatinya ada kenyamanan. Tapi kalau misalnya
Siapa yang ada Nabi Muhammad? Udah amat belajar sama dia, gue gedek sama dia. Mau hadir nggak? Jangankan orang jauh, yang dekat aja kalau dia benci sama kita nggak bakal datang buat kita. Iya, ya. Nah, makanya jangan belajar hidup kita membenci orang, tapi belajarlah mencintai orang. Sebab kalau kamu sudah mulai belajar membenci orang, calon calon miskin ente. Paham ya? Kemudian yang ketiga, api. Api itu hawa panas. Jangan bermain api kalau Anda belum bisa memadamkannya. Jangan bermain api kalau Anda belum bisa bagaimana cara memadamkannya api itu. Betul. Coba perubahan muka kita kalau lagi marah itu. Panas apa adem? Berarti ada apa di muka kita? Ada api. Warnanya merah atau biasa-biasa saja? Merah. Begitu marahnya reda, keluar keringat enggak? Keluar keringat dan semuanya karena tadi habis kebakar api. Ya, maka janganlah kamu belajar bermain api kalau belum bisa bagaimana cara memadamkannya. Ya, nah api ini diibaratkan emosi, emosi yang tidak terkendali. Kata Nabi, marah itu berasal dari setan itu diciptakan dari api. Maka manakala sedang datang marah, segeralah kamu berwudu. Artinya apa? Memadamkan api itu dengan air. Pak, memadamkan api itu harus dengan air. Nah, kalau berwudu masih marah juga, mandi masih marah juga, cari orang nyebur dan rendam itu dulu dah. Udah rendam aja udah ya. Kalau masih itu juga, itu kan kata Nabi itu berwudu. Kalau Nabi itu kalau berwudu masih emosi juga, masih marah juga, mandi. Makanya ODGJ lagi deh, ODGJ kalau lagi marah-marah, mandi ya. Habis dimandiin, dibotakin, disabunin semua, adem bisa diajak ngomong, mau makan, betul nggak? Betul nggak? Dibilangin dia pengen, ayo, damai, ayo, jangan marah, ayo ya, tenang, saya bukan maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dikasih minum, tenang. Apinya udah mulai hilang, ya. Makanya kalau ada anak bandel, ibu-ibu dan calon ibu-ibu, kalau anak bandel pengen mainin api, kasih aja, kasih geretan korek api. Dia kan demen tuh, jangan dimarahin, jangan marah, jangan gambar dengan, kasih aja dia, biar dimainin sama dia. Lama-lama kan tangannya kebakar tuh. Kan kita bilangin terusin, panas ya. Udah nggak mau lagi juga. Mainin lagi nih, saya kasih 10. Ayo mainin lagi. Nyala nggak kira-kira dia? Nyala. Tapi kalau udah nggak apa-apa dia mainin, penasaran ya? Penasaran gitu ya. Hati-hati dengan api, terutama api asmara. Ya, terutama api asmara, ya, jangan terlalu banyak sebab nanti kebakaran. Ya bahaya kalau udah kebakaran. Ya, yang terakhir musuh. Ya, carilah teman-teman sebanyak-banyaknya. Hindarilah diri kita untuk
menjadikan seorang teman tiba-tiba jadi musuh. Jangan ya. Hidup selalu dalam keadaan damai. Jangan memasalahkan apapun dalam kehidupan ini dengan egois, tetapi dengan musyawarah mufakat. Kurang dikit, lebih dikit, ada salah, ada benar, ada suara keras, ada suara ringan, itu adalah hal biasa. Sekali lagi, dunia ini harus dianggap oleh kita semuanya adalah biasa. Gitu ya. Jadi jangan dianggap luar, sebab kalau dianggap luar biasa berarti kita sudah menghadapi dunia dengan